Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak di rumah sehat selalu. Dan untuk anak-anak yang sedang tidak kurang baik kondisi badannya, semoga cepat disembuhkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Milah Nur Seha dalam pembelajaran online. Kali ini kita akan membahas mengenai interaksi antara kota dan desa. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan lebih berkah, lebih bermanfaat. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lanjut, kita langsung aja ke materi mengenai interaksi spasial antara desa dan kota. Nah, tapi sebelum Ibu membahas mengenai interaksinya, Ibu akan bahas terlebih dahulu definisi dari desa dan juga definisi dari kota. Yang pertama, definisi dari desa. Desa itu menurut asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi, yang berarti tanah kelahiran. Jadi desa ini tidak hanya dilihat kenampakan sebutan desa fisiknya saja, akan tetapi juga dimensi sosial dan budayanya. Oke, Ibu akan tanya kepada anak-anak. Nah, pas tadi Ibu bilang desa, apa yang terlintas dari kata desa tersebut? Oke, benar. Ketika ada yang menyebutkan desa, kita langsung berpikir, oh iya, desa itu banyak tanamannya, banyak pepohonan di sana. Orang-orangnya juga someah atau ramah tamah. Dari segi sosialnya ya, dari segi budayanya, orang-orang di desa itu kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani dan lain sebagainya. Oke, jadi dengan kita menyebutkan kata desa, orang-orang itu akan berpikir, oh ya, desa seperti itu. Jadi bukan hanya definisi belaka, tetapi juga di kata desa itu ada dimensi sosial dan budayanya. Selanjutnya, definisi kota. Nah, di sini kota menurut definisi universal adalah sebuah area urban yang berbeda dari desa. Dilihat dari ukurannya, kepadatan penduduknya, kepentingan, dan status hukumnya. Nah, sudah jelas ya, ketika berbicara kota, maka luas ukurannya itu lebih luas dibandingkan dengan desa. Dan juga kepadatan penduduknya pun lebih padat dibandingkan dengan desa. Serta kepentingan dan status hukumnya pun berbeda. Selanjutnya kita akan bahas ke interaksi antara desa dan kota. Nah, di sini kita akan bahas dulu faktor yang mempengaruhi adanya interaksi desa dan kota. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama yaitu adanya komplementaris. Artinya di situ adalah saling melengkapi antara desa dan kota. Jadi contohnya itu di kota, di sana itu banyak bangunan, jadi lahan pertaniannya kurang, sedangkan di desa itu lahan pertaniannya sangat luas, sehingga hasil dari pertaniannya pun lebih banyak. Maka dari itu, kota yang kekurangan bahan pangan karena luas pertaniannya kurang sempit, dipenuhi bahan pangannya itu oleh desa. Jadi saling melengkapi gitu ya. Kota kekurangan bahan pangan jadinya dilengkapi sama desa yang lebih banyak bahan pangannya, lebih banyak menghasilkan bahan pangan. Oke, selanjutnya yaitu adanya transferabilitas. Transferabilitas yaitu proses perpindahan manusia dan barang memerlukan biaya dan waktu. Jika transferabilitas mudah, maka arus komoditas akan semakin besar. Nah, jika transferabilitasnya itu mendukung, artinya perpindahan manusia dan juga barangnya itu mendukung, maka komoditas akan semakin luar. Maka arus komoditasnya itu akan semakin besar. Contohnya itu ketika ketika akses menuju desa itu mudah, maka di situ interaksi kota dan desa itu akan lebih
iya akan semakin lebih besar kemungkinannya, seperti itu. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi adanya interaksi antara desa, yaitu inverting opportunity. Apa sih inverting opportunity itu, gitu kan? Nah, itu adalah peristiwa-peristiwa yang tidak terduga seperti bencana alam, wabah, penyakit, dan peristiwa lainnya. Nah, dengan peristiwa-peristiwa yang tidak terduga seperti itu dapat menjadi faktor penyebab adanya hubungan antara desa dan kota. Contohnya, kita ambil contoh ketika desa itu mengalami bencana alam, maka dari kota di mana medisnya itu, tenaga medisnya sangat banyak, di situ kota dapat mengirimkan tenaga medisnya ke desa untuk apa? Membantu korban-korban yang terkena bencana alam. Nah, adanya faktor yang mendukung adanya interaksi antara desa dan kota seperti tadi itu komplementaris, terus transferabilitas, terus inverting opportunity. Nah, ketiga itu tidak akan terjadi jika masyarakat desa maupun masyarakat kota itu tidak memiliki modal sosial yang baik. Nah, apa itu modal sosial? Modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma atau nilai yang memfasilitasi dan membangun kerjasama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. Jadi, jika masyarakat, desa, dan kota itu tidak memiliki norma-norma yang mendukung adanya kerjasama antara kedua belah pihak itu, maka tidak akan terjadi hubungan antara desa dan kota. Nah, modal sosial ini memiliki unsur-unsur dan komponen modal sosial. Nah, di sini tuh ada 3 unsur dan komponen yang dimiliki oleh modal sosial, yaitu apa saja? Yaitu kepercayaan, nilai dan norma, serta jaringan. Jadi tanpa adanya kepercayaan dari kota kepada desa, yang bahwasanya kalau itu percaya kalau misalnya desa itu dapat memenuhi kebutuhan pangannya, atau misalnya desa percaya kalau misalnya kota itu banyak lowongan kerjanya, maka tidak akan terjadi hubungan antara desa dan kota. Juga nilai dan norma. Dan jika masyarakat kota itu memiliki nilai dan norma yang buruk, maka masyarakat desa pun tidak akan menjalin hubungan dengan kota, seperti itu. Serta jaringan. Jadi kepercayaan, nilai dan norma itu dapat membangun jaringan antara desa dan kota, seperti itu. Nah, dengan adanya dengan adanya hubungan antara desa dan kota yang didukung oleh modal sosial yang baik juga antara masyarakat desa dan kota itu bermanfaat bagi desa dan juga bagi kotanya. Nah, manfaatnya apa untuk perkotaan? Manfaatnya untuk perkotaan yaitu terpenuhinya sumber daya alam sebagai bahan mentah atau bahan baku industri, terpenuhinya kebutuhan pokok yang dihasilkan perdesaan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya juga apa sih untungnya adanya interaksi antara desa dan kota untuk pedesaan? Nah, untungnya itu untuk pedesaan itu terpenuhnya barang-barang yang tidak ada di desa, contohnya itu barang-barang elektronik, gitu ya. Selanjutnya adalah masuknya pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari kota ke pedesaan. Jadi intinya adanya interaksi antara desa dan kota itu dipengaruhi oleh faktor komplementaris, transferabilitas, dan juga inverting opportunity. Nah, selain itu juga didukung oleh modal sosial masyarakat desa dan masyarakat kota. Nah, adanya interaksi antara desa dan kota ini dapat memberikan manfaat bagi keduanya, bagi desa dan juga bagi kota. Bagi desa manfaatnya itu kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Bagi kota manfaatnya itu terpenuhinya kebutuhan bahan pangan dan lain sebagainya. Oke, sekian materi yang Ibu sampaikan. Ibu minta kalian tulis di komentar tanggapan kalian mengenai materi pembelajaran kita kali ini. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.